Sudah klarifikasi yang lalu, sekarang langsung ke substansi aja. Mulai dari sini, apa yang saudara tuduhkan melanggar dari Profesor Arif, dari Profesor Saldi, bukti-buktinya apa? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, izinkan saya selaku pelapor menyampaikan poin-poin dan dasar-dasar atau sebab-sebab diajukannya laporan ini kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 terkait batas usia Capres dan Cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Jadi kami menduga diakibatkan oleh adanya dissenting opinion dari Hakim Konstitusi terlapor, yaitu Profesor Saldi Isra, yang viral di berbagai media sosial. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang paling viral adalah terkait kata-kata mengenai peristiwa aneh, kata-kata luar biasa terkait perubahan sikap dan pendirian mahkamah yang berubah hanya dalam sekelebat. Secara gamblang, Hakim Konstitusi terlapor Saldi Isra menceritakan dinamika dalam rapat permusyawaratan hakim RPH, dimulai dari pembahasan perkara nomor 29, 51, 55 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan mayoritas Hakim Konstitusi sepakat menolak. Tiba-tiba pada RPH putusan nomor 90, 91 yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, MK yang semula menolak berubah menjadi mengabulkan sebagian. Jadi kalau kita melihat ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut pandangan kami, RPH adalah termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh informasi dan dinamika yang ada dan berkembang dalam RPH tersebut adalah termasuk privasi dari lembaga Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf J Undang-Undang KIP, RPH termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan. Jadi apapun dinamika dan informasi yang ada pada RPH tersebut tidak boleh keluar dan harus tetap menjadi rahasia lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah awal mula menurut kami kesalahan besar Hakim Konstitusi terlapor Saldi Isra yang telah keliru dan tidak tepat apabila mencurahkan semua kegundahan, kegelisahan, kegalauan, isi hatinya atas dinamika dalam RPH melalui dissenting opinion yang kemudian dimuat dalam putusan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Meskipun kami masih berprasangka baik, Hakim terlapor Saldi Isra tidak memiliki niat apapun dan tidak menyangka ucapannya yang dituangkan dalam putusan dan dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum menjadi viral serta menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Kemudian yang sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK Junto pasal 17 Undang-Undang KIP. Jadi saya ingin mencontohkan di Mahkamah Agung misalnya, Yang Mulia, RPH itu termasuk ke dalam rahasia negara, dasarnya apa? Ada di dalam pasal 3 butir 1 huruf M PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, di mana para hakim dan PNS di Mahkamah Agung itu dilarang mengungkapkan informasi yang ada pada RPH karena perbuatan tersebut sama saja dengan membocorkan rahasia negara. Dan termasuk dalam pelanggaran kode etik berat, dan itu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan dengan tidak hormat. Jadi menurut kami idealnya dissenting opinion itu cukup memuat pertimbangan
atas dasar fakta yang terdiri dari fakta-fakta persidangan, keterangan para pihak, kesimpulan atas alat bukti yang diajukan pada persidangan, kemudian legal standing pemohon, kewenangan mahkamah, alasan dan pokok permohonan serta pendapat mahkamah. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa sangat tidak etis dan tidak elok dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra yang terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian dan sikap rekan-rekan Hakim Konstitusi pada RPH, bukan karena muatan substansi dalam putusan pembuatan MK. Nah, ini yang ketiga, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh tim kuasa hukum yang mulia, bahwa pelaporan yang kami lakukan terhadap Hakim Konstitusi terlapor Prof. Saldi Isra ini adalah murni pada tugas dan kewajiban kami sebagai salah satu dari 5 pilar penegak hukum demi terjaganya marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami kian hari kian memprihatinkan. Kemudian pelaporan ini merupakan suatu tindakan untuk meluruskan yang perlu untuk diluruskan agar pencari keadilan itu mendapatkan suatu kepastian hukum. Kemudian yang saya sangat memahami bahwa dalam pengambilan keputusan itu hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga sangat maklum sebetulnya yang mulia jika terjadi perbedaan atau pendapat dissenting opinion. Namun perbedaan pendapat itu menurut kami haruslah koheren dengan pokok permasalahan. Jadi bukan justru menjatuhkan sesama hakim Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bisa membayangkan yang mulia, bagaimana jadinya jika setiap hakim pada seluruh pengadilan menjadikan pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai acuan untuk saling menjatuhkan sesama hakim.